wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini kita bakalan ngebahas topik yang super duper penting dan relate sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai kerusakan lingkungan dan juga apa kaitannya sama perubahan sosial. Jadi stay tune ya, dan yuk kita simak pembahasannya. Jadi, kerusakan lingkungan itu apa sih guys? Basically, kerusakan lingkungan adalah kondisi di mana ekosistem alami kita jadi rusak atau bahkan hancur karena berbagai aktivitas manusia. Misalnya, hutan yang tadinya rimbun banget tiba-tiba jadi gundul karena penebangan liar. Laut yang jernih jadi tercemar sama limbah plastik dan minyak. Intinya, lingkungan yang seharusnya bersih, sehat, dan alami jadi rusak karena ulah manusia. Dan sayangnya, kerusakan ini benar-benar ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada kerusakan tanah, contohnya kayak erosi, tanah longsor, atau tanah yang tidak subur lagi karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Ini bahaya buat para petani dan tentunya buat kita juga guys, soalnya ketersediaan makanan jadi terancam. Yang kedua ada kerusakan air. Air yang tadinya bersih bisa jadi beracun karena limbah industri, tumpahan minyak, atau sampah plastik. Ini membuat banyak biota laut yang mati dan kita jadi kekurangan air bersih juga. Yang ketiga, kerusakan udara. Kerusakan udara, polusi udara dari asap kendaraan, pabrik, atau kebakaran hutan membuat udara yang kita hirup jadi nggak sehat. Makanya sekarang banyak banget loh yang ngalamin gangguan pernapasan kayak asma. Yang keempat ada kerusakan hutan. Di deforestasi atau pengundulan hutan bikin banyak spesies kehilangan habitatnya, dan tentunya ini merusak keseimbangan ekosistem. Yang kelima atau yang terakhir, kerusakan laut. Sampah plastik berakhir di lautan menyebabkan ikan-ikan atau biota laut lainnya terancam. Ditambah lagi dengan pencemaran minyak, wah udah deh makin kacau ekosistem laut kita. Nah, yang ketiga ada faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kenapa sih faktor penyebab lingkungan itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor ya untuk penyebab lingkungan. Yang pertama, overexplosion of resource. Terus penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dapat merusak lingkungan. Contohnya kayak penambangan pohon secara berlebihan dan banyak lainnya. Nah, yang kedua industrialisasi. Nah, industrialisasi yang cepat dapat banget bikin kita lupa akan dampak lingkungan jangka panjang. Seperti contohnya yaitu limbah pabrik. Nah, terus yang ketiga urbanisasi bikin hutan kita menjadi hilang akan gedung-gedung beton. Nah, terus yang keempat perilaku manusia. Perilaku manusia sendiri yaitu seperti buang sampah sembarangan dan boros energi. Jadi salah satu alasan utama kenapa lingkungan kita rusak. Jadi yang keempat, tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru sebelum bertemu. nah jadi yang keempat tentang dampak kerusakan lingkungan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang dampak-dampaknya. Dampaknya apa aja sih kalau lingkungan rusak? Yang ke satu ada bencana alam meningkat akibat deforestasi. Bencana seperti banjir dan tanah longsor jadi semakin sering terjadi. Akhirnya banyak orang yang kehilangan dan perubahan iklim ini berdampak ke semuanya, dari cuaca yang makin ekstrim sampai mencairnya es di kutub. Yang ketiga, kehidupan satwa tergantung. Banyak hewan yang kehilangan habitatnya karena hutan mereka rusak atau lautnya tercemar. Beberapa spesies bahkan
punah atau hampir punah. Yang keempat ada krisis kesehatan, polusi udara dan air bikin kita lebih mudah terkena penyakit. Banyak yang kena ISPA, kanker, bahkan masalah kulit, lingkungan yang gak sehat. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Oh ini. Nah, jadi guys, ternyata kerusakan lingkungan itu ada kaitannya sama perubahan sosial loh. Gimana itu bisa terjadi? Kerusakan lingkungan bisa dianggap sebagai dampak negatif dari perubahan sosial. Contohnya, dengan adanya industrialisasi dan juga urbanisasi yang notabene-nya adalah bentuk perubahan sosial yang besar, kita bisa melihat gimana lingkungan kita mulai rusak. Modernisasi yang kita kejar bikin kita sering lupa kalau bumi ini punya batasan. Banyak perubahan yang sebenarnya positif, kayak perkembangan teknologi dan juga ekonomi, tapi sayangnya dampak lingkungannya negatif. Kalau kita nggak hati-hati, perubahan sosial yang kita anggap progresif bisa jadi bumerang buat kita semua. Bencana alam, polusi, krisis kesehatan yang kita alami sekarang sebagian besar adalah hasil dari perubahan sosial yang gak seimbang. Nah, jadi yang keenam ada cara mengatasi kerusakan lingkungan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan bersama. Yang pertama ada edukasi dan kesadaran. Tingkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua ada risiko dan reduce. Kurangi penggunaan plastik, daur ulang barang-barang dan pilih produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada energi terbarukan. Beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin atau air untuk mengurangi polusi. Yang keempat ada reboisasi. Tanam lebih banyak pohon dan lindungi hutan untuk memulihkan ekosistem. Yang kelima ada teknologi hijau. Gunakan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau pabrik yang emisinya rendah. Yang keenam ada kolaborasi semua pihak. Libatkan semua pihak individu, pemerintah dan industri untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah lingkungan. So guys, itu tadi sedikit pembahasan mengenai kerusakan lingkungan dan apa kaitannya sama perubahan sosial. Jadi kita semua harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Yuk kita semua mulai dari yang kecil, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang belakangan jadi perhatian adalah sampah dan polusi udara. Aktivis dan pemerhati lingkungan menemukan aksi pembalakan liar yang terjadi di hutan lindung Gunung Cakrabuana, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara tampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Pabrik membuat kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah. Selain hitam dan berbau, ribuan ikan ditemukan mati di sungai Cilengsi. Guys, pernah nggak sih kalian mikir kenapa bumi kita sekarang kayak capek banget? Laut yang dulu biru, sekarang warnanya lebih mirip abu-abu karena tumpukan sampah plastik. Udara yang harusnya segar, sekarang jadi berasa berat di setiap tarikan napas kita. Kenapa ya? Apa yang salah? Kita mungkin berpikir ini semua bukan urusan kita, tapi faktanya setiap sedotan plastik yang kita buang, setiap kertas yang nggak kita daur ulang, itu semua berkontribusi ke masalah besar yang nggak bisa kita hindari. Perubahan iklim itu nyata loh guys. Polusi, banjir, kekeringan, semua itu bukan film fiksi sains. Ini kenyataan dan kita adalah bagian dari masalah itu. Coba deh, pikirin generasi yang akan datang. Adik-adik kita, anak-anak kita nanti, mereka berhak hidup di dunia yang bersih dan sehat. Tapi kalau kita terus-terusan nolak buat berubah, apa yang bakal kita wariskan ke mereka? Dunia yang rusak, yang penuh dengan bencana. Guys, ini bukan tentang jadi hero atau Superman. Ini tentang hal kecil yang bisa kita lakukan tiap hari. Bawa tumbler, kurangi plastik, hemat listrik, tanam pohon, atau sekedar peduli sama lingkungan di sekitar kita. Gak usah nunggu orang lain dulu, mulai aja dari kita sendiri. Kalau kita bisa berjuang buat masa depan kita sendiri, buat kehidupan yang lebih baik, kenapa enggak? Jangan tunggu nanti, karena nanti mungkin udah terlambat. Mulai dari sekarang aja, karena kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Bumi ini tempat tinggal kita, dan yang namanya rumah harus kita jaga kan? Karena cuma di sini kita bisa menemukan keindahan sejati, kedamaian, dan harapan buat masa depan yang lebih baik.
Contoh video dari kerusakan lingkungan ini menunjukkan betapa seriusnya dampak aktivitas manusia terhadap bumi kita. Setiap masalah ini saling berkaitan dan memerlukan perhatian kita semua. Mari kita mulai dari hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, mendukung upaya pelestarian hutan, dan lebih sadar akan dampak dari aktivitas sehari-hari kita terhadap lingkungan. Dengan begitu, kita bisa menjaga bumi ini tetap sehat dan lestari untuk generasi mendatang.